Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum belajar, awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Pada kali ini, Butika akan menjelaskan tentang bab 2 di kelas 7 Bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi, nanti Butika akan membahas yang pertama, pengertian cerita fantasi. Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, jenis cerita fantasi. Yang keempat, struktur cerita fantasi. Yang kelima, kebahasaan cerita fantasi. Dan yang keenam, contoh cerita fantasi. Pada pembahasan yang pertama, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah cerita fantasi itu? Mari kita simak. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar pun diciptakan oleh penulis, tidak ada di dalam dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Yang kedua, Butika akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerita fantasi. Ciri cerita fantasi yang pertama, adanya keajaiban. Yang kedua, adanya ide cerita. Yang ketiga, latar. Kejadian yaitu mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kehaiban atau tidak ditemui dalam dunia nyata. Ide cerita, terbukanya terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Latar yaitu peristiwa yang dialami tokoh. Terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang selanjutnya adalah tokoh unik, bersifat fiksi, dan bahasa. Tokoh yang unik adalah tokoh itu diberi watak dan ciri yang unik, atau memiliki kesaktian-kesaktian tertentu yang bersifat fiktif atau khayalan. Yang kedua, bersifat fiksi, bahwa semua peristiwa atau kejadian di dalam cerita fantasi itu bersifat fiktif atau dunia khayalan seorang penulis. Dan yang keenam, terakhir, yaitu bahasa. Di dalam penggunaan bahasa dalam cerita fantasi itu menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama, cerita fantasi total, yaitu cerita fantasi yang semua peristiwanya berupa khayalan, tidak terjadi di dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu di mana gabungan antara ada sebagian yang nyata dan ada yang sebagian khayalan. Yang ketiga adalah cerita fantasi zaman, di mana di dalam cerita fantasi tersebut menggunakan satu latar masa saja, misalkan masa kini, atau masa yang lalu, atau masa 40-an, atau masa zaman purba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah cerita fantasi lintas waktu, di mana di dalam cerita fantasi itu menggunakan dua latar, misal masa kini dan masa besok, atau masa sekarang dan masa 40 tahun yang akan datang. Pembahasan yang keempat yaitu tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu sama dengan cerita-cerita yang lain. Yang pertama,
adalah orientasi, di mana dalam orientasi itu mencakup pengenalan tokoh yang meliputi latar, watak, dan konflik. Struktur yang kedua yaitu komplikasi, di mana di dalam komplikasi itu berisi hubungan sebab akibat sehingga munculnya masalah hingga masalah itu memuncak. Struktur yang ketiga adalah resolusi, di mana di dalam paragraf resolusi itu memuat tentang penyelesaian masalah dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Nah, ketiga-tiganya dalam struktur cerita fantasi itu orientasi biasanya diletakkan pada paragraf awal atau 1 dan 2, komplikasi bisa diletakkan paragraf 3, 4, dan seterusnya, dan resolusi biasanya terletak pada paragraf akhir. Yang kelima, Butika akan menjelaskan tentang kebahasaan cerita fantasi. Di dalam kebahasaan cerita fantasi, yang pertama, menggunakan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Misal, menggunakan sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Yang kedua, menggunakan kata yang menserap panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau bermakna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian setelah itu ketika. Yang kelima yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita, karena di dalam cerita fantasi itu sebagian besar tokoh bercakap atau berdialog. Pembahasan yang keenam yaitu adalah contoh cerita fantasi. Nah, di dalam contoh cerita fantasi ini Butika akan menunjukkan mana yang termasuk struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi, ataupun contoh dari jenis cerita fantasi. Kekuatan ekor biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Mudo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Mudo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Itu termasuk jenis fantasi sejaman. Kemudian pada paragraf 1 yang sudah kita baca itu adalah contoh orientasi, yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan waktu. Paragraf kedua, saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kawah. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat yang tidak lama. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Mudo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata yang tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah biru hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lembaran bola api. Dari kata serbu itu adalah contoh dari kalimat langsung, ya, yang tadi terdapat dalam kebahasaan pada cerita fantasi. Pasukan serigala sempat kaget dan tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api.
Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi yang siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengikuti mereka. Bahkan, dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Mereka banyak bola api dengan padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Nah, tadi pada paragraf kedua dan sampai ini di seluruh pasukan adalah contoh komplikasi munculnya masalah, ya. Tiba-tiba Nataga memimpin perang seluruh binatang di tanah api. Segera melesat menyeret ekor dirinya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api yang sangat besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia pun melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api yang panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan seekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala yang licik. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Nevo, Boros, Lamia, Sika, dan Mura memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Nah, pada paragraf yang terakhir adalah itu contoh resolusi, di mana Nataga mulai melakukan penyelesaian masalah. Dari contoh cerita fantasi ini, dia termasuk jenis cerita fantasi sezaman karena hanya menggunakan waktu satu masa. Kalau dilihat dari isinya, dari kehidupannya, ini adalah contoh cerita fantasi total. Karena apa? Isinya hanya hayalan. Di dalam dunia nyata tidak ada yang namanya ekor si Nataga bisa mengeluarkan oleh semburan api. Nah, alhamdulillah Butika sudah selesai. Terima kasih Butika ucapkan untuk waktunya. Silahkan jika ada pertanyaan atau mungkin bahasa-bahasa Butika yang kurang jelas atau pembahasan kali ini yang kurang, silahkan bisa komentar di kolom komentar. Butika akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.